Selamat pagi untuk siswa kami seluruhnya kelas 9. Kini kita memasuki materi yang baru, yaitu mengenai tentang pengaruh ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, minggu yang lalu kita sudah memasuki UTS. Bagaimana hasilnya? Mungkin ada yang merasa senang mendapatkan nilai yang bagus, mungkin ada juga merasa yang sedikit kecewa ataupun dilema karena mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kalau nilai yang jelek gak usah sedih, tetap semangat belajarnya, tetap giat. Bagi yang nilai yang tinggi, tetap juga semangat supaya bisa mempertahankan nilainya. Nah, sekarang kita membahas materi kita. Untuk lebih rincinya, kita melihat video ini supaya kita memahami dan mengerti akan pembelajaran hari ini. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, materi ini sudah kita bahas sebenarnya di kelas 7 ya, mengenai interaksi antar ruang. Untuk mengingat materi kita di kelas 7, kira-kira pengertian dari interaksi antar ruang itu apa? Nah, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, bahkan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Bahkan, interaksi juga itu merupakan proses ataupun hubungan timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kalau di interaksi melalui kontak langsung, itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan tersebut. Kalau di interaksi tidak langsung, ini melalui membaca berita, melihat tayang televisi, dan yang lainnya. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup, ya, dalam lingkup yang sempit maupun lingkup yang luas. Nah, kalau dalam lingkup yang sempit, itu perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan kota. Sedangkan dalam lingkup yang luas, itu dapat terjadi antar negara dan benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota itu menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Sedangkan di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang lingkup terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Maka banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan inilah mendorong terjadinya antara interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, kita lihat dulu peta perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan di pedesaan di Asia. Nah, ini dipengaruhi adanya ekonomi, ya, sosial, politik, dan budaya. Kita lihat yang dilingkari yang warna kuning. Contohnya kita lihat di Indonesia, itu jelas ya, di Jakarta 54% jumlah kepadatan penduduknya. Kalau dia di Filipina 66% Kalau dia di Malaysia 72% dan yang lainnya. Nah, inilah perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di benua Asia. Jadi banyak faktor-faktornya yang menyebabkan kenapa di daerah kenapa terjadi yang namanya perubahan interaksi antar ruang. Interaksi keruangan antara desa dan kota telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa ke kota sebagai berikut. Yang pertama,
semakin beragamnya orientasi mata pencaharian. Nah, kalau dulu di desa itu mata pencahariannya hanya merupakan pertanian. Nah, sekarang sudah berorientasi, sudah banyak. Itu dipengaruhi dari perkotaan. Yang kedua, semakin meningkat produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna ataupun cara bertani yang lebih maju. Ini berkat dari daerah perkotaan juga. Nah, kalau dulu kita kalau membajak sawah itu memakai cangkul. Kalau sekarang sudah pakai traktor dan sebagainya. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Sehingga ini memperlancar mobilitas penduduk, ya. Yang keempat, budaya kota sudah memasuki ke desa. Baik dalam cara berpakaian, bahasa, dan sebagainya tidak sesuai dengan budaya desa. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Ya, kita akui itu bahwa di desa media massa sudah berkembang sangat baik, sehingga warga desa sudah semakin mengetahui perkembangan politik. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Nah, ini juga untuk meningkatkan pendidikan di desa. Nah, kalau di kota, bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi juga, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruhnya yang pertama, secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa. Jelas ya? Baik berupa sumber daya manusia, baik juga merupakan sumber daya alam, merupakan hasil pertanian ataupun hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh, terus banyak juga yang menjadi pengamen, mungkin banyak lagi yang lainnya lah. Karena orang yang bekerja di kota itu kan penduduk dari desa. Kalau memang tidak ada skillnya, kalau tidak ada kemampuannya, maka akan terjadi masalah kemiskinan. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya ataupun cara hidup di desa. Gitu deh ya. Itu kalau dia interaksi antara desa dengan kota, interaksi kota dengan desa. Nah, sekarang kita pengaruh interaksi keruangan antara negara dan benua. Nah, mungkin kalau kita lihat ini jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk melakukan interaksi antar ruang. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang sudah majunya alat-alat transportasi dalam melakukan interaksi antar ruang. Kalau kita perhatikan di daerah perairan, jelas transportasi di sana sudah lengkap. Kalau kita lihat di transportasi udara, jelas sudah ada pesawat. Kalau kita perhatikan juga di darat, ya jelas sudah lengkap, ya. Ada kereta api, ada bus dan sebagainya. Jadi jarak tidak menjadi hambatan untuk melakukan interaksi antar negara maupun antar benua. Nah, peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk dengan negara ataupun benua lain. Nah, adapun yang pengaruh dari interaksi antar benua dengan antar negara itu dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruhnya yang pertama yaitu pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi.
Ini terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu memproduksikan oleh suatu negara, ya. Jelas, sehingga terjadi yang namanya interaksi antar ruang, ya. Karena sebagai negara itu tidak mampu atau tidak bisa memproduksikan barang tersebut, sehingga terjadilah yang namanya permintaan akan barang dari yang mampu memproduksikan suatu barang. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antara negara terhadap kehidupan sosial. Nah, ini juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Kenapa? Karena di sini dikatakan terjadinya interaksi sosial antara manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda, kemudian terjalinlah yang namanya interaksi. Nah, interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau mungkin melalui media komunikasi dan sebagainya. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia untuk berkunjung, sehingga terjalin yang namanya interaksi kehidupan sosial. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kebudayaan. Nah, saat ini interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, mungkin melalui media, ya, melalui yang namanya media transportasi mungkin bisa, komunikasi juga bisa. Nah, kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Nah, kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budaya secara fisik. Nah, sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat, ya. Contoh lainnya, makanan Cina telah banyak ditiru oleh masyarakat-masyarakat di negara lainnya, contohnya Indonesia, ya. Makanan siap saji. Selanjutnya yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Ini juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Nah, kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain, ya. Nah, mungkin sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak di negara-negara saat ini. Nah, sehingga banyak mempengaruhi dari negara lain. Nah, sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga sering melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Yang terakhir, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu negara. Ya, sekali lagi, pendidikan merupakan modal yang sangat dasar untuk menuju kemajuan suatu negara. Nah, banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Walaupun demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Mungkin penyebabnya antara lain masalah ekonomi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, jadi sampai di situlah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami, dapat dipelajari, agar nanti ketika ujian bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sekian dan terima kasih.